Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya bahas lagi aplikasi ya, atau website atau platform investasi bodong, money game, skema Ponzi yang modusnya trading. Banyak sekali ya skema Ponzi sekarang ini yang berkamuflase di trading atau menggunakan modus trading gitu ya. Contoh halnya ada yang sudah nyungsep dulu ya, apa ya, lupa sih. Oh iya, ROBD Global, terus Redford, terus ada lagi BITDD, ada lagi bernama Koala, ada lagi bernama Berry, dan masih banyak lagi. Belum sempat saya bahas yang lainnya gitu ya. Nah, BTF Pro ini ya, berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan, itu adalah reinkarnasi dari ROBD Global. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini tampilan berandanya teman-teman ya. Ini tampilan beranda BTF Pro-nya. Oke, seperti ini. Ya, sama sajalah dengan platform trading lainnya gitu ya, khususnya ROBD Global. Nah, di sini ada postingan di grup Facebook ya. Grupnya apa? Coba teman-teman seksama. Redford Trading Indonesia. Nah, ini contoh ya. Ini 2 hari yang lalu kan ya, saya ambil capture itunya, screenshotnya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu Redford dibekukan aset REDT-nya, dan setiap kali anggota mengisi saldo USDT otomatis kesedot kan ke token REDT, otomatis membeli REDT, sedangkan dikunci sampai 180 hari. Nah, ini contoh pemain, ini orang ya, pemain Ponzi, penikmat investasi bodong ya, kayak gini ya. Ada yang bilang kayak kutu loncat juga. Ya loncat ya. Scam di aplikasi yang satu, di platform yang satu, loncat ke platform yang lain yang masih baru. Nah, biasanya seperti itu. Itu ciri-ciri pemain Ponzi ya. Nah, tapi uniknya di sini ya, captionnya, postingannya baru rilis, mirip ROBD, mumpung masih baru bisa dihajar. Ya kayak gini lah ya. Jadi yang saya katakan itu benar teman-teman ya. Selalu saya ingatkan kan, untuk teman-teman yang orang awam ya, untuk teman-teman orang awam, sekali lagi saya katakan, di balik investasi bodong, money game, skema Ponzi itu ada orang yang menjadi penikmat serta menjadi pemelihara investasi bodong skema Ponzi tersebut ya. Dan parahnya lagi, dibanding dengan judi, oke, dibanding dengan judi sama-sama bahaya. Oke, persamaannya dulu, money game skema Ponzi dan judi itu bahayanya sama bahayanya ya. Tapi menurut saya pribadi, money game skema Ponzi itu lebih bahaya dari judi. Kenapa? Karena berkamuflase, baik itu dari segi orangnya, pemainnya, ataupun dari segi investasi bodongnya. Contoh, modus trading, modus sewa alat apalah gitu ya, modus nonton video, modus pesanan fiktif, banyak modusnya ya. Dan pemainnya pun berkamuflase. Biasanya kalau judi ya, judi bahaya jelas ya. Tapi saya tidak tertarik membongkar judi karena semua orang sudah tahu bentuk judi gitu.
Tapi nggak semua orang tahu bentuk money game. Ciri-ciri money game itu berkamuflase, teman-teman ya. Nah, pemain money game sama Ponzi itu berkamuflase. Ya, berkamuflase. Kalau orang yang dandanannya agamis, ya, agamis lah gitu ya, nggak mungkin. Biasanya nggak mungkin bermain judi. Tahu kan, judi itu haram ya oleh agama, diharamkan oleh agama, dan di Indonesia pun dilarang judi itu, oleh negara pun dilarang. Pasti yang berpenampilan agamis gitu kan, wah jangan judi, haram gitu. Tapi pemain Ponzi itu banyak menggunakan bumbu agama gitu ya. Anda kalau judi pakai bumbu agama nggak mempan, karena semua orang tahu judi haram gitu kan. Tapi money game sama Ponzi pakai bumbu agama itu jadi gurih, teman-teman ya. Jadi gurih ya, kayak penyedap rasa aja gitu. Kenapa? Karena banyak pemain investasi bodong, money game sama Ponzi ya, penikmatnya itu banyak yang berpenampilan agamis ya. Apalagi biasanya ada yang jadi tokoh masyarakat gitu kan. Nah itulah ya, makanya saya tertarik membongkar money game sama Ponzi itu karena ya modusnya bervariasi gitu ya, dan banyak berkamuflase gitu, baik dari segi platformnya maupun dari segi pemainnya. Nah di sini keuntungan 3-8% per hari. Nah untuk orang awam, apalagi yang pernah jadi orang awam ya, garis bawahi orang awam yang pernah jadi korban ROBD, Redford, paham dong dengan kata-kata seperti ini, keuntungan 3-8% per hari. Oke? Jadi hindari gitu ya. Setoran minimum dan seterusnya. Nah ini yang saya kasih kotak merah ya. Yang pernah daftar ROBD, untuk daftar BTE Pro gunakan email, nomor HP pakai yang baru. Jangan pakai yang pernah dipakai ROBD. Pengalaman aku, akun akan dibekukan bila pakai email dan nomor HP yang sama dengan ROBD. Nah makanya saya katakan tadi, BTE Pro ini reinkarnasi dari ROBD global ya. Nah gitulah, pemainnya loncat dari aplikasi scam yang satu ke aplikasi scam yang lainnya ya, scammer. Si komplotan penipunya juga bikin terus ya, bikin lagi. ROBD udah gak mampu bayar member, bikin lagi yang baru. Intinya kan gitu. Platform atau investasi bodong itu kalau udah gejala scam, banyak alasan-alasan itu udah gak bisa bayar member baru lagi. Udah nggak bisa bayar membernya gitu, bukan member baru ya. Udah nggak bisa bayar membernya lagi. Sebetulnya bukan nggak bisa juga sih, itu pasti ada keuntungan kan. Kalau penipu otomatis kan ketika kabur bawa duit gitu kan, gitu. Nah terus di sini ada lagi nih ya, sama dipromosikan sama member Redford di sini. Bonus daftar 300.000, bonus rabat 6%, 3%, 2%. Nah, jadi kalau untuk orang awam ya, sekali lagi saya ingatkan, saya katakan untuk orang awam ya. Dengar kata rabat 6%, 3%, 2%, tahu dong ya. Sudah paham dong sekarang ya. Kalau Anda benar-benar orang awam. Tapi kalau Anda DROBD kena tipu bilangnya, lalu main di Redford, lalu kena tipu lagi bilangnya, lalu sekarang main di BTE Pro, di Koala, di Berry, di yang lainnya, itu Anda bukan korban, tapi Anda itu pemain ya. Kalau Anda pemain yang kena tipu, itu bukan real kena tipu gitu ya, tapi itu si pemain yang sial gitu kan. Yang rakus. Nih ya, di grup Koala Digital ini ada nih Lord Faisal nih ya, pemain Ponzi nih. Sudah aku bilang jangan garap BTE Pro. Kalau data kalian yang dulu pernah daftar di ROBD, pasti akun kalian dibekukan kalau sudah KYC. Ya kalau sudah KYC kan
Jadi si BTF Pro itu nyari orang awam kayaknya, ya. Orang awam yang belum pernah gabung di ROBD. Ini kalau pakai ID yang beda baru bisa. Akun udah daftar BTF Pro, aku udah daftar BTF Pro kemarin, akunku langsung dibekukan gara-gara tahu dulu aku pemain ROBD. Nah, di sini kan kata Lord Faisal nih ya, tapi saya memuji lah ya kepada Lord Faisal itu. Jadi dia mengaku gitu ya, mengakui bahwa dia pemain Ponzi. Nah, di sini kalau sudah KYC ya, sudah upload tanda pengenal, biasanya kan KTP KYC itu, ya otomatis dibekukan. Platform apaan yang model seperti itu ya? Kita bandingkan ke yang legal. Misal kalian main di Indodex ya, ketika kalian mendownload misal toko kripto, gak ada masalah dong, aman-aman saja keduanya gitu kan. Ini ya mungkin si ROBD ini mungkin database-nya mungkin satu gitu ya, gak modal mungkin. Jadi nantinya buat apa sih ini gitu kan, database-nya sama, identitas si membernya juga sama, buat apa gitu. Soalnya nanti kalau yang pemain ROBD berarti kemungkinan besar si BTF Pro yang satu pemilik dengan ROBD global itu akan sulit mencari celah untuk ngambil aset-aset lalu kaburnya lagi gitu. Sulit lah nanti kalau pemain ROBD nanti gabung lagi di BTF Pro, pasti biasanya pemain Ponzi itu kan buat ngembaliin modal yang hilang di ROBD, main di BTF Pro misal kayak gitu. Nanti si BTF Pro nya diakal-akalin tuh sama membernya, nggak mau mungkin tuh ya. Gitulah kalau penipu itu kan, dia nipu tapi nggak mau ditipu gitu. Nah, jadi itu saja video kali ini, ringan saja, nggak perlu masuk ke aplikasinya. Buat apa ya saya bahas ROBD, bahas Koala, bahas Redford, nggak pernah main tuh, nggak pernah gabung. Bahas dulu Mark AI, bahas robot trading juga nggak pernah masuk. Buat apa ada marketing plan gitu kan, bahas aja marketing plannya. Justru yang akurat itu pembahasan saya sesuai marketing plannya, dan disimpulkan scam gitu. Jadi saya nggak asal bacot teman-teman ya, nggak asal bacot. Ya udahlah, kalau pemain Ponzi ya biarkan saja. Mereka itu susah dinasihati, bebal, dungu ya, otak tumpul ya, kayak gitulah. Jadi bebal lah intinya, dikasih tahu ngeyel gitu, ujung-ujungnya kena tipu. Alibinya biarin aja, duit gue sendiri gitu kan, padahal dalam hatinya menggerutu gitu kan, menggerutu gitu, ngomel-ngomel itu pasti. Contohnya apa ya, di grup-grupnya lah tengok ya, ketika kena scam, wah keluar toksik apalah itu. Di komentar video-video saya aja kelihatannya ya, wah tenang-tenang aja, padahal dalam hatinya was-was gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jadi sekali lagi saya kasih informasi untuk orang awam, bahwa di balik investasi bodong, money games, sama Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi penikmat serta pemelihara aplikasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.